Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini adalah tanggal berapa teman-teman? Betul sekali, tanggal 15 April. Hari juga yang saya tunggu-tunggu. Mau melihat ada gebrakan apa lagi dari kaum sakit hati yang gimana mereka begitu gembar-gemburkan akan menggeruduk UGM, mengungkap kebenaran ijazah palsu Pak Jokowi. Lalu teman-teman, tadi siang ada yang WA ke saya. Bang, coba kau lihat di channel sebelah. Mereka marah-marah, jenuh, bosan, macet 3 jam di jalan. Keadaan saja tidak mendukung mereka, teman-teman. Lucu banget. Lucu banget nggak? Atau nggak usah pakai banget ya. Nanti kasihan juga teman-teman ya. Ya itulah teman-teman. Nanti kita akan saksikan beberapa cuplikan-cuplikan video bagaimana perjalanan mereka yang katanya berharga ini. Tapi yang ujung-ujungnya lagi. Yang ujung-ujungnya yang hanya dapat apa? Betul sekali teman-teman. Sakit hati. Apa? Tersiksa. Oh, kalian bisa aja. Kok tersiksa? Aduh. Kita akan melihat dulu kelucuan mereka ya teman-teman. Tapi ada satu momen di mana pastinya setiap UGM itu ada satpam atau petugas keamanan. Dia berkata kepada gerombolan ini, kalian janji nggak? Tanggung jawab nggak bakalan orasi? Ya, kami janji. Sampai dalam langsung orasi, teman-teman. Coba kita lihat ya. Kita bahas ini dulu hari ini ya. Ya, siap. Oke, silakan dulu. Karena itu kita nggak ada orasi. Oke, Ya. kami hargai itu, tidak ada orasi. Oke, siap. Bapak, Ya. Pak, siapa Pak? Saya Agus. Agus, nanti bila ada orasi bagaimana? Dikasih minum biar nggak haus. Biar nggak haus kasih minum. Bila ada orasi bagaimana Pak? Bapak Kasih akan minum biar nggak haus. Hah? Jangan mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Janji dong, Pak. Mudah-mudahan. Ada orasi, bagaimana? Dan diberi jawaban. Mudah-mudahan tidak ada. Belum. Meanwhile. Karena memang itu tidak ada dalam rencana kita untuk ada orasi. Ya. Gak ada ya? Oke. Oke. Komitmen bisa dipegang Pak ya? Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya. Saya Nando, saya anggota Tapi aman juga teman-teman. Mantap juga gerombolan ini ya. Bisa santun juga dengan petugas keamanan. Bagus juga teman-teman ya. Tapi sempat mengatakan ini nggak fair. eh, Karena mereka lengkap. meanwhile Ada 2 Polres, Roy Suryo ada orasi. ada Pak Aji, Aji, kemudian ada juga sekretaris rektorat, ada dekan Pak Sigit, ada juga satpam yang kehutanan, dan ada 10 orang yang mereka menyebutnya adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan angkatan 80. Terus terang, sempat pertemuan. Oke, kita lihat dulu beberapa video kemudian kita akan memberikan tanggapan teman-teman. Suasana di kampus Universitas Gadjah Mada ini sedang menuju ke Bundaran untuk kumpul bersama di Bundaran, memberikan pernyataan bersama ya. Setelah dari kumpul di fakultas ketemu dengan petinggi UGM di Fakultas Kehutanan. Mak ini selalu aku lihat orangnya ini terus teman-teman ya. Tadi mengalami deadlock. Ini Dr. Diva ya, salah satu tokoh sentral. Wih. Salah satu tokoh sentral. Kalau di Manado ada, Pak, ya. Central Print. Ya, kalau tempat kalian apa ya? Nama apa itu? Tokoh sentral. Toko sentral itu kalau di Manado toko baju. Kamu pertanyakan keabsahan ijazah Joko Widodo menggeruduk UGM. Mana itu babe yang kalau ngomong itu uratnya selalu kelihatan? Mana pasti dia ada itu. Dan itu. pertemuan tadi dengan Roy Suryo juga dengan ahli IT.
Roy Suryo juga ahli IT. di Bank Sianipar, tapi ternyata deadlock UGM tidak transparan dalam memberikan keterangan dan akhirnya tetap berlanjut ke pengadilan. Ini kalau sampai deadlock juga, kita bawa ke internasional, why not? Iya. Kita bawa ke internasional, why not? Bikin malu jadi. Kita kebetulan ya. Kalau nanti di pengadilan atau di Solo, besok yang akan pertemuan Solo ternyata mengalami deadlock akan dibawa ke internasional. Sebentar nanti kita. Ahli digital forensik internasional loh. Iya, harus dibawa ke internasional. Iya, setuju Bu. Kalau Paris pun tidak lanjut. Ini kalau teman-teman ya, ini kalau ada orang iseng di sana, mereka putar lagunya Tip X yang judulnya Sakit Hati, habis nih. Kalian tahu kan lagunya Tip X Sakit Hati? Yang begini, sakit hati, bikin sakit hati. Karena itu yang mereka dapat mungkin ya. Nggak dapat apa-apa di sana, yang adanya sakit hati. Suasana di kampus Universitas Gadjah Mada sama Dr. Tifa. Kalau ijazah itu memang betul, kita nggak bisa menuntut UGM. Ya, oke. Mana ijazah palsu? Ya. Tapi dokumen-dokumen pendukung itu UGM wajib untuk memberikan. Lah udah Di bawah ditujukan kok. undang-undang keterbukaan. Dan tadi sama sekali nggak disiapkan ya? Nggak disiapkan sama sekali. Tidak dilihatkan ya? Memang sengaja. Sengaja ya? Memang sengaja untuk Tapi juga ya teman-teman, nggak ada salahnya mereka untuk melakukan ini. Ya tidak ada salahnya. Mereka katanya ingin mencari kebenaran. Cuma lucu aja ya teman-teman ya. Tapi juga saya salut ya, berjalan dengan tentram. Sekalipun janjinya di dalam UGM nggak ada orasi, tetap saja ada Roy Suryo yang melakukan orasi. Si ahli IT itu. Ya, tapi juga ya saya juga salut, nggak terlalu ribut-ribut amat ya. Kayaknya mereka itu sudah mulai apa ya, berubah. Mungkin mereka akan ke rumah Pak Jokowi untuk bersilaturahmi, cium tangan Pak Jokowi. Nantinya di channel ini ada, mereka akan jawabin nggak sudi. Ya, akhirnya kita bisa melihat bahwa apa yang mereka dapat hari ini ke UGM, menggeruduk UGM katanya, membongkar ijazah palsu. Ada pendukung-pendukung mereka. Nanti kita buktikan saja tanggal 15 bro. Tapi apa? Nggak dapat apa-apa. Hanya sakit hati teman-teman. Ya, pihak UGM juga tidak mengizinkan sebenarnya mereka melakukan orasi dalam UGM. Tapi mereka memang ya keras kepala juga ya. Kita berterima kasih atas kehadiran rekan-rekan ya gitu, dan kita tetap memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memang ada beberapa hal yang tadi juga sempat kita sampaikan. Udah mulai ribut tuh. Udah gini. Jadi sayang memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan. Karena rombongan ada kendala di jalan. Egy Sujana dan kawan-kawan. Orang-orang itu aja ya. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget. Ya, karena kami hanya diterima 5, dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang. Ya gitu, 16 orang gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor San itu, terus ada termasuk Pak Frono Jiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja. Ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli. Ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari Sekretaris UGM, oh itu kan melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi. Saya bilang, yang bikin Undang-Undang Keterbukaan Informasi, yang mengesahkan di DPR itu saya, tapi kan gitu. Ya gitu. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu membolehkan
setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan. Dan kita ditunjukkan, memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Brockton. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tata tanggal, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tadi kita juga sempat diberitahu karena kita tanyakan lokasi KKN-nya ada di mana Jokowi itu. Tadi dikatakan di satu tempat, tapi kita nanti akan cross check juga, ya apakah itu benar. Karena kan itu foto-fotonya, kemudian buktinya semuanya ada enggak gitu. Tapi yang jelas terus terang, kami masih kaget. UGM yang konon mendapatkan predikat ranking 2 untuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi, ketika kami datang, skripsinya saja belum disiapkan tadi. Jadi harus diambilkan dulu gitu ya. Jadi kan padahal kan waktunya kan hanya singkat gitu. Jadi ya apa ya? Kalian siapa sih? Bikin gaduh, bikin tambah-tambah urusan saja dari pihak UGM ya. Hal-hal itu kan kita cukup menyayangkan. Memang kita tidak bisa lihat ijazah asli. Karena ijazah asli memang tidak disimpan di kampus gitu ya. Ijazah asli insya Allah besok akan dilihat oleh teman-teman yang bergerak ke Solo. Ya gitu. Saya memang tidak bergerak ke Solo besok karena saya pulang ke Jakarta. Tapi moga-moga besok bisa diperlihatkan. Memang ada hal yang kami kaget. Ya karena UGM juga tadi menawarkan. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar UGM. Sebaiknya kita kedepankan silaturahmi. Apalagi kita datang itu kan dalam rangka syawalan, halal bihalal gitu kan. Tapi intinya beginilah. Ternyata ya, UGM sudah menawarkan, kalau begitu kita ke pengadilan saja supaya semuanya terbuka di pengadilan. Kalau pengadilan menuntut data ini, mereka akan persiapkan. Lantas Presura bilang, gini, kita kan sama-sama lulusan UGM. Kita utamakan dong silaturahmi. Ya ini bukan silaturahmi lagi. Ini adalah siasat dan strategi kalian untuk mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Roy Suryo dan orang-orang yang kita lihat tadi, itu adalah orang-orang dan kelompok yang sama yang ribut soal Fufu-Fafa kemarin. Dan kemudian mereka rasa itu sudah tidak efektif lagi, masyarakat tidak terpengaruh, masyarakat tidak tergiring lagi, karena ya kan masyarakat paling banyak itu mayoritas itu pilih Prabowo Gibran ya. Sudah tidak mempan lagi soal Fufu-Fafa, kembali lagi ke ijazah palsu. Pokoknya kehidupan mereka berkutat-kutat di situ, berputar-putar di sini. Akhirnya apa kan? Mereka sudah keluar. Apa sih yang mereka dapatkan? Hanya capek mungkin. Aduh, bagaimana pendapat kalian semua teman-teman? Jadi mereka yang coba mau menggembar-gemburkan seperti akan terjadi suatu hal yang besar atas bangsa ini, atas kedatangan mereka ke UGM, ternyata sama aja. Argumen-argumen yang sama yang mereka utarakan soal skripsi lah, soal KKN di mana lah, soal dosen penguji dan sebagainya. Itu sudah mereka bawa di podcast-podcast mereka, di video-video mereka, itu sudah mereka bawa. Lantas apa hal yang baru yang akan kalian utarakan setelah dari UGM? Nothing. Aduh. Makanya orang ini bakalan makin sakit hati. Tunggu besok teman-teman ya. Kita lihat apa yang akan mereka dapatkan besok di rumah Pak Jokowi. Ya, saya selalu pantau teman-teman. Dan juga informasi kepada kalian semua bahwa nanti sebentar malam saya akan melakukan live streaming. Kita akan mencoba ada hal yang baru yang diutarakan oleh ini Bapak ya, ahli IT ini tadi dikatakan soal ELA, Error Level Analyzer atau Analytic atau Analyze. Error Level Analyze yang dipakai, dia katanya memakai program itu untuk membuktikan bahwa foto yang beredar, foto asli ijazah Pak Jokowi yang beredar itu adalah foto editan, foto palsu yang kemudian dia mengatakan banyak bercak dan sebagaimana. Saya bisa buktikan dengan cara forensik juga ya. Saya mempunyai sebuah website, bukan punya saya tapi saya itu forensik juga, dan saya akan tunjukkan bagaimana ELA itu bekerja. Error Level Analyzer, Analytic, teman-teman. Bagaimana sih membedakan foto itu asli atau tidak, dan mana yang asli, mana yang tidak. Saya akan buat perbandingan, dan saya akan membantah apa yang dikatakan Roy Suryo dalam sebuah podcast soal ELA, soal face match,
Nanti kita akan bantah semuanya. Ya, dalam live streaming sebentar malam, teman-teman. Stay tune. Kalian bisa subscribe channel ini, nyalakan notifikasi. Tanggal 15, mereka kan sudah pergi ke UGM, 16 pergi Pak Jokowi. Kami juga YouTuber Nusantara. Kalau ada orang-orang yang tidak senang kepada Pak Jokowi ke sana, kami juga akan menunjukkan bahwa kami bisa membawa hal positif ke rumah Bapak Jokowi. Kita akan sama-sama terus pantau pergerakan mereka, dan juga kita akan terus membuat berita-berita yang mengedukasi kalian semua. Silakan teman-teman semua yang mau berkontribusi untuk perjalanan kami. Ini nomor rekeningnya, ada nomor WhatsApp saya. Saya pamit dulu teman-teman semua. See you on the next video and God bless. Bye guys.